Kisah ini berawal di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, hidup seorang lelaki bernama Marianto. Ia bukan siapa-siapa ketika muda, hanya seorang anak petani sederhana yang berjuang di tengah kesulitan ekonomi keluarganya. Namun, kejujuran dan keteguhannya membuatnya berbeda. Marianto tumbuh menjadi sosok yang dihormati di desa. Ia dikenal sebagai orang yang tak segan membantu siapa saja, entah itu mencarikan pinjaman untuk tetangga yang terjepit masalah ekonomi atau memperjuangkan hak petani di hadapan pemerintah daerah. Baginya, hidup adalah tentang saling menopang. Ia tak pernah menginginkan lebih untuk dirinya sendiri, hanya ingin Sukamaju-maju, seperti nama desa itu. Ketika nama Marianto muncul sebagai calon kepala daerah, Sukamaju gempar. Bukan karena ia tiba-tiba ingin menjadi pemimpin, tetapi karena desakan warga yang ingin perubahan nyata. Sukamaju telah lama terlupakan oleh pemerintah kabupaten. Jalan-jalan berlubang, sekolah-sekolah reot, dan pasar desa yang hampir tak lagi berfungsi menjadi pemandangan sehari-hari. Marianto, dengan integritasnya, dianggap sebagai satu-satunya harapan untuk membawa perubahan. Awalnya, Marianto ragu. "Aku ini bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin aku memimpin?" katanya kepada istrinya, namun, istrinya menggenggam tangannya erat. "Bukan tentang siapa kau sekarang, Mas, tapi tentang apa yang kau bisa lakukan untuk mereka," ujarnya. Kampanye Marianto dimulai dengan sederhana, namun penuh makna. Ia tidak datang membawa janji-janji mewah atau pesta besar. Marianto hanya membawa apa yang telah ia lakukan selama ini, pengabdian tulus. Di setiap kampanyenya, ia berbicara langsung dengan warga, mendengarkan keluhan mereka. "Aku tidak akan menjanjikan apa yang tak bisa aku lakukan," katanya di salah satu kampanye. "Tapi aku berjanji akan memberikan seluruh hidupku untuk memastikan anak-anak kita tidak perlu lagi berjalan belasan kilometer ke sekolah, dan para petani tidak akan lagi menjerit karena harga pupuk yang mencekik." Kata-katanya sederhana, tetapi menyentuh hati. Warga Sukamaju pun mulai bergerak. Para petani yang selama ini merasa terpinggirkan mulai menunjukkan dukungannya. Mereka memasang spanduk sederhana di depan rumah mereka, bertuliskan, "Marianto untuk Sukamaju lebih baik." Para ibu rumah tangga, yang selama ini merasa suaranya tak didengar, juga mendukung Marianto. Mereka mengatakan bahwa Marianto adalah orang yang memahami kebutuhan mereka, mulai dari harga kebutuhan pokok yang stabil hingga pendidikan murah bagi anak-anak mereka. Namun, di balik dukungan itu, ada ancaman yang tak terlihat. Di kejauhan, lawan politik Marianto, Sugeng, memperhatikan dengan senyum sinis. Sugeng tahu bahwa Marianto adalah ancaman nyata. Bukan hanya karena kejujurannya, tetapi karena cinta rakyat yang begitu besar kepadanya. Sugeng, seorang pengusaha kaya yang penuh ambisi, merasa terganggu dengan gelombang dukungan terhadap Marianto. Baginya, kekuasaan adalah permainan, dan Marianto adalah bida yang harus disingkirkan. Di setiap kampanye, Marianto tetap teguh, meskipun berbagai rintangan mulai menghadang. Ada intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang mencoba membungkam pendukungnya. Spanduk Marianto sering ditemukan dicabut, bahkan beberapa relawan melaporkan bahwa mereka diancam agar berhenti mendukungnya. Marianto tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia memilih diam. "Kita tidak akan melawan dengan kebencian," katanya kepada tim kampanyenya. "Kita akan melawan dengan kebenaran." Hari-hari menuju pemilihan menjadi semakin berat. Marianto merasa tekanan semakin besar, tetapi dukungan rakyat memberinya kekuatan. Di setiap pertemuan, ia bertemu dengan wajah-wajah yang penuh harapan. Mereka menggantungkan masa depan mereka pada Marianto. Ia tahu, ini lebih dari sekadar pemilihan kepala daerah.
Ini adalah perjuangan melawan keputusasaan yang telah lama merundung desa itu. Di malam sebelum pemilihan, Marianto berdoa dengan khusyuk. Di dalam hatinya, ia merasa takut. Tuhan, jika ini adalah ujian untukku, berikanlah aku kekuatan. Jika ini adalah jalan yang harus aku tempuh, tuntunlah aku, bisiknya dengan suara gemetar. Ia tahu bahwa kemenangan atau kekalahan bukanlah tujuan utama. Baginya, perjuangan untuk Sukamaju adalah hal yang jauh lebih besar. Di balik doa itu, terselip rasa harap dan cemas yang mendalam. Pagi itu, ketika fajar menyingsing, Marianto berdiri di depan rumahnya, menghirup udara pagi yang dingin. Sukamaju masih sunyi, tetapi ada ketegangan yang terasa di udara. Ia menatap jauh ke arah ladang yang pernah ia garap, mengingat masa-masa sulit yang telah ia lalui. Hari ini adalah hari mereka, gumamnya lirih. Semoga mereka memilih dengan hati nurani. Di balik suasana penuh harapan yang melingkupi pendukung Marianto, Sugeng merancang strateginya dengan cermat. Sebagai pengusaha kaya yang telah lama berada di dunia politik, Sugeng tidak asing dengan cara-cara kotor untuk meraih kekuasaan. Ia tahu bahwa Marianto memiliki keunggulan besar, cinta rakyat. Tapi Sugeng juga tahu satu hal yang pasti, setiap hati manusia memiliki kelemahan, dan ia siap memanfaatkan itu. Sugeng mulai menjalankan rencananya. Ia mengerahkan tim kampanye gelapnya untuk mendekati warga-warga tertentu, terutama para lelaki yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Dalam obrolan santai di warung kopi, tim Sugeng mulai menyebarkan kabar bahwa mereka yang memilih Sugeng akan mendapatkan hadiah spesial. Hadiah yang cukup memalukan untuk diungkapkan, tetapi sangat menggoda bagi sebagian orang. Yaitu wanita penghibur. Gampang saja, kata salah satu orang kepercayaan Sugeng. Bilang pada mereka, habis coblos, tunjukkan bukti. Mereka akan dapat apa yang dijanjikan. Sugeng tertawa puas. Mereka akan lupa semua tentang program Marianto, katanya dengan nada meremehkan. Mereka tidak peduli jalan atau pupuk. Mereka hanya peduli kesenangan instan. Sementara itu, Marianto tak menyadari perang kotor yang sedang dilancarkan Sugeng. Ia terus berkampanye dengan caranya yang sederhana, percaya bahwa rakyat akan memilih kejujuran di atas godaan. Namun, Marianto mulai merasa ada yang aneh. Beberapa pendukungnya yang sebelumnya bersemangat tiba-tiba menjam. Bahkan, sejumlah tokoh masyarakat yang pernah berjanji mendukungnya kini menghindar. Kita harus waspada, Mas, kata Sulaiman, salah satu tim kampanye Marianto, saat mereka berbicara di sebuah warung kecil. Saya dengar ada bisik-bisik tentang sesuatu yang tidak benar. Mereka bilang Sugeng menawarkan sesuatu yang tidak pantas. Marianto tertegun. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara penuh kekhawatiran. Sulaiman ragu sejenak sebelum menjawab. Ada janji soal wanita penghibur, Mas. Kalau mereka memilih Sugeng. Berita itu menghantam Marianto seperti petir di siang bolong. Ia tidak percaya seseorang bisa serendah itu untuk memenangkan sebuah pemilihan. Tapi lebih dari itu, Marianto merasa marah dan sedih karena rakyat yang selama ini ia perjuangkan bisa tergoda oleh sesuatu yang begitu hina. Ia menggenggam tangan Sulaiman dengan erat. Kita tidak akan melawan dengan cara yang sama, katanya. Aku percaya, kebenaran masih ada di hati rakyat. Mereka akan memilih dengan nurani. Namun, Marianto salah. Sugeng tahu betul bahwa permainan kotor ini sedang membuahkan hasil. Semakin dekat hari pemilihan, semakin banyak warga yang tergoda oleh janji Sugeng. Mereka yang sebelumnya mendukung Marianto mulai goyah. Bahkan, di sebuah kampanye kecil yang diadakan Marianto, hanya sedikit orang yang hadir dibandingkan sebelumnya.
Di sudut lapangan, Sugeng dan timnya tertawa puas sambil memperhatikan dari kejauhan. Sugeng yakin bahwa ia sudah memenangkan pertandingan ini. "Lihat saja nanti, Marianto," katanya dalam hati. "Kau mungkin pejuang yang bersih, tapi kebersihan tidak ada gunanya di dunia yang kotor seperti ini." Sugeng tidak peduli pada moral atau masa depan desa. Baginya, kemenangan adalah segalanya, dan ia akan memastikan bahwa Marianto tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Dengan uang dan tipu muslihat di tangannya, Sugeng merasa bahwa ia telah menguasai Sukamaju. Desas-desus tentang janji Sugeng mulai menyebar dengan cepat. Awalnya, hanya bisik-bisik kecil di warung kopi dan sudut pasar desa. Namun, seiring waktu, kabar itu semakin menjadi perbincangan utama di kalangan warga Sukamaju. "Kalian dengar, kan? Pilih Sugeng, dapat hadiah wanita," kata seorang pria sambil tertawa kecil di sebuah warung. Mereka yang mendengar hanya tersenyum, sebagian setengah percaya, sebagian lagi tergoda. Tidak ada yang benar-benar mengkonfirmasi kebenarannya, tetapi janji itu cukup kuat untuk mengguncang keyakinan. Marianto, di sisi lain, masih berusaha memusatkan perhatian pada kampanyenya. Ia mulai mendengar kabar burung itu dari para relawan. Beberapa dari mereka bahkan mendesaknya untuk mengambil langkah balasan. "Pak, kalau Sugeng main kotor, kita harus lawan. Jangan biarkan dia mempermainkan rakyat kita," ujar salah seorang relawan dengan penuh emosi. Tapi Marianto hanya menggeleng dengan tegas. "Aku tidak akan merendahkan diri seperti itu. Jika kita melawan kotor dengan kotor, apa bedanya kita dengan Sugeng?" Namun, semangat moral Marianto tidak cukup untuk meredam kekacauan yang sedang terjadi di lapangan. Sugeng dan timnya semakin giat menyebarkan janji mereka secara rahasia. Warga yang tergiur mulai membicarakannya secara terbuka, meskipun dengan bisikan-bisikan malu. Bahkan, beberapa lelaki yang selama ini menjadi pendukung setia Marianto kini menghindarinya. Mereka tidak ingin menolak kesempatan yang ditawarkan Sugeng, meskipun jauh di lubuk hati mereka, ada rasa bersalah yang mengendap. Di sebuah kampanye malam, Marianto akhirnya menyaksikan perubahan yang telah terjadi. Lapangan yang biasanya penuh sesak kini hanya dihadiri segelintir orang. Ia berdiri di atas panggung kecil dengan mikrofon di tangan, menatap kursi-kursi kosong yang berserakan. Matanya menyapu kerumunan kecil di depannya, wajah-wajah yang tersisa adalah orang-orang tua, wanita, dan segelintir anak muda. Marianto mencoba menyembunyikan kekecewaannya. Ia tetap berbicara dengan semangat, tetapi suaranya terdengar getir. "Aku tahu," katanya, dengan suara yang mulai bergetar, "banyak dari kalian yang tergoda dengan janji-janji indah. Tapi aku memohon, pikirkanlah anak-anak kita. Masa depan mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita tukar dengan kesenangan sesaat. Jika kita menyerah pada godaan, apa yang tersisa dari harga diri kita sebagai warga Sukamaju?" Suaranya menggema, tapi heninglah yang menjawab. Bahkan, beberapa dari mereka menundukkan kepala, tidak berani menatap Marianto. Di balik semua ini, Sugeng terus mengamati pergerakan Marianto dengan penuh percaya diri. "Dia sudah kalah sebelum bertarung," katanya sambil terkekeh kepada timnya. Sugeng tahu bahwa ia tidak perlu bekerja lebih keras. Janji kotor yang ia tabur sudah cukup untuk meracuni pikiran banyak warga. Sugeng bahkan mulai merencanakan perayaan kemenangannya, yakin bahwa Marianto tidak punya peluang untuk bangkit. Namun, Marianto tidak menyerah begitu saja. Meski ia merasa dikhianati, ia tetap mencoba menyelamatkan hati rakyatnya. Bersama Sulaiman dan beberapa relawan yang masih setia, ia menyusuri rumah-rumah warga, mengetuk pintu satu persatu. Ia tidak datang untuk meminta suara,
tetapi untuk mengingatkan mereka tentang martabat dan harga diri. "Ini bukan tentang aku," katanya kepada seorang warga yang terlihat ragu. "Ini tentang Sukamaju. Apa yang akan terjadi jika kita memilih pemimpin yang tidak peduli pada kita? Apakah kalian yakin Sugeng akan menepati janjinya setelah ia berkuasa?" Usaha Marianto tidak sepenuhnya sia-sia. Beberapa warga mulai tersentuh oleh ketulusannya. Namun, godaan yang ditawarkan Sugeng begitu besar sehingga banyak yang tetap memilih diam. Malam sebelum pemilihan, Marianto kembali merenung di rumahnya. Ia menatap meja kayu tua di ruang tamunya, di mana secarik kertas berisi program kerjanya tergeletak. Ia merasa lelah, tetapi ia tidak kehilangan harapan. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa, berharap bahwa suara rakyat yang masih memegang nurani akan cukup untuk mengubah keadaan. Namun, jauh di sudut hatinya, Marianto tahu bahwa perjuangan ini tidak lagi adil. Lawannya bukan hanya Sugeng, tetapi juga keputusasaan dan nafsu yang telah mencengkeram banyak warga Sukamaju. Dan di tengah malam yang sunyi itu, Marianto duduk sendiri, menatap bintang di langit dengan mata yang basah, bertanya-tanya apakah masih ada tempat untuk kejujuran di dunia yang penuh tipu daya ini. Pagi itu, desa Sukamaju dipenuhi ketegangan. Hari pemilihan akhirnya tiba, membawa harapan sekaligus kekhawatiran. Marianto bangun lebih awal dari biasanya, mengenakan kemeja putih yang telah disetrika dengan rapi oleh istrinya. Ia menatap bayangannya di cermin, wajah seorang pria yang telah mengorbankan segalanya demi rakyatnya. Namun, di balik keteguhan itu, ada kecemasan yang sulit ia sembunyikan. "Apapun hasilnya, aku sudah melakukan yang terbaik," gumamnya kepada dirinya sendiri. Di TPS, antrean warga terlihat mengular sejak pagi. Marianto tiba dengan langkah mantap, disambut oleh beberapa relawan yang tersenyum penuh harap. Ia menggenggam erat tangan mereka satu persatu, berusaha memberikan semangat. Saat pemungutan suara dimulai, Marianto kembali ke rumah, memilih untuk tidak memantau hasil secara langsung. Ia duduk di ruang tamu, bersama Siti dan beberapa kerabat dekat. Sesekali, ia mengecek jam di dinding, menghitung menit yang terasa seperti berjam-jam. Di luar rumahnya, desa Sukamaju dipenuhi keheningan yang aneh. Hanya suara burung dan angin yang berbisik di antara pohon-pohon kelapa. Bagi Marianto, keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada keramaian. Menjelang sore, hasil mulai terkumpul. Sulaiman datang terburu-buru ke rumah Marianto dengan wajah kusut. Marianto berdiri dari kursinya, berharap mendengar kabar baik. Namun, tatapan Sulaiman sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. "Mas, Sugeng menang," katanya dengan suara hampir berbisik. Marianto merasa kakinya lemas. Ia mencoba mempertahankan senyum, tetapi wajahnya memucat. "Berapa selisihnya?" tanyanya. "Hampir 2 kali lipat, Mas. Banyak yang memilih Sugeng karena janji itu." Jawaban Sulaiman adalah paku terakhir yang menghujam hati Marianto. Malam itu, desa Sukamaju berubah menjadi pesta kemenangan bagi Sugeng. Musik dangdut berdentum dari rumahnya yang besar, lampu-lampu terang menyala seperti perayaan yang tak ada akhirnya. Marianto hanya bisa mendengar dari jauh, duduk di depan rumahnya yang gelap. Ia tidak marah pada rakyatnya, tetapi ia merasa dikhianati. Setiap tawa yang terdengar dari pesta itu terasa seperti belati yang menusuk ke dalam dirinya. "Apa yang salah?" pikir Marianto, berulang kali bertanya pada dirinya sendiri. "Apakah aku terlalu percaya pada kejujuran? Apakah rakyatku memang lebih memilih janji daripada kebenaran?" Di dalam rumah, Siti menangis diam-diam. Ia tahu Marianto sedang menahan segalanya. Ia tahu pria itu ingin menangis, ingin berteriak, tetapi tidak bisa.
Marianto hanya duduk di sana, menatap gelapnya malam. Dalam keheningan itu, hanya satu hal yang tersisa dalam benaknya, rasa sakit yang tak terkatakan, bukan karena kekalahan, tetapi karena cinta dan pengorbanannya untuk Sukamaju terasa sia-sia. Kekalahan itu menghantam Marianto lebih keras daripada yang ia bayangkan. Dalam hari-hari berikutnya, ia mengurung diri di rumah. Tidak ada lagi pertemuan dengan warga, tidak ada lagi senyum tulus yang biasa ia berikan. Marianto menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Pagi hari berlalu tanpa semangat, sementara malamnya ia habiskan dengan duduk di sudut kamar, menatap kosong ke dinding. Siti mencoba menghiburnya, tetapi setiap kali ia berbicara, Marianto hanya mengangguk pelan tanpa sepatah kata pun. Di luar rumah, Desa Sukamaju mulai sibuk dengan rutinitas sehari-hari. Warga yang memilih Sugeng kini menghindari Marianto. Mereka merasa malu, meskipun tidak ada yang berani mengakui alasan sebenarnya. Beberapa tetangga mencoba berkunjung untuk menghiburnya, tetapi Marianto tidak mau menemui siapapun. Siti yang keluar dan berkata dengan nada lembut, "Mas Marianto sedang tidak enak badan. Mungkin lain kali." Namun, warga tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan pria yang dulu menjadi harapan mereka. Lambat laun, sikap Marianto mulai berubah semakin aneh. Pada suatu malam, Siti mendengar Marianto berbicara sendiri di ruang tamu. "Rakyatku, aku telah berjuang untuk kalian. Kenapa kalian meninggalkan aku?" Suaranya lirih, tetapi penuh dengan kesedihan yang menusuk hati. Hari-hari berlalu, dan perilaku Marianto semakin sulit dipahami. Ia sering berdiri di depan rumah, berbicara kepada angin seolah-olah ada ribuan orang yang mendengarkan. "Kita akan membangun jalan itu bersama. Kita akan memotong rantai korupsi," teriaknya dengan tangan terangkat, seperti seorang pemimpin besar yang berpidato di depan massa. Para tetangga yang lewat hanya saling berbisik, tidak tahu apakah harus merasa kasihan atau takut. Siti mulai merasa putus asa. Ia pernah mencoba membujuk Marianto untuk berbicara dengan seorang dokter, tetapi suaminya menolak mentah-mentah. "Aku tidak sakit, Siti. Mereka yang sakit. Sukamaju sakit, dan aku satu-satunya yang bisa menyembuhkan mereka," kata Marianto dengan nada penuh keyakinan yang justru terasa menakutkan. Kegilaan Marianto mencapai puncaknya pada suatu malam ketika ia keluar rumah sambil membawa mikrofon tua yang pernah ia gunakan saat kampanye. Dengan suara lantang, ia memanggil warga Sukamaju untuk berkumpul di lapangan desa. "Rakyatku, kalian telah disesatkan. Tapi aku di sini untuk menyelamatkan kalian," teriaknya berulang kali. Hanya ada segelintir orang yang keluar dari rumah untuk melihat, tetapi sebagian besar warga hanya mengintip dari balik jendela, tidak berani mendekat. Keesokan paginya, Siti menemukan Marianto tertidur di teras rumah, mikrofon masih tergenggam erat di tangannya. Ia tampak begitu rapuh, jauh dari sosok kuat yang dulu dikenalnya. Siti menangis dalam diam, merasa bahwa ia sedang kehilangan suaminya sedikit demi sedikit. Marianto mungkin masih ada secara fisik, tetapi jiwanya terasa telah pergi bersama kekalahan itu. Bagi Sukamaju, Marianto kini hanyalah bayangan tragis dari seorang pejuang yang pernah mereka kagumi. Namun, bagi Siti, ia adalah suami yang dicintainya, meskipun dunia telah menganggapnya gila. Di tengah kehancuran itu, Siti berjanji dalam hati, "Aku tidak akan meninggalkanmu, Mas, meskipun semua orang telah melakukannya." Tetapi jauh di dalam hatinya, Siti tahu bahwa perjalanan ini mungkin sudah tidak bisa diselamatkan. Sementara Marianto terjebak dalam kegilaannya, Sugeng menikmati awal masa jabatannya dengan penuh kemegahan. Ia menggelar pesta perayaan besar di balai desa, mengundang banyak tokoh penting dari kota dan memamerkan kekuasaannya yang baru.
Warga Sukamaju yang dulu tergiur oleh janji Sugeng hadir dengan perasaan campur aduk. Sebagian merasa puas telah memilihnya, tetapi banyak pula yang mulai merasakan keraguan. Dalam pesta itu, Sugeng berdiri di atas panggung besar, memberikan pidato penuh kebanggaan. Hari ini, kita memulai era baru bagi Sukamaju. Saya adalah pemimpin kalian, dan saya akan memenuhi semua janji saya, ucapnya dengan suara lantang, disambut tepuk tangan setengah hati. Namun, janji Sugeng segera menjadi beban yang tak tertanggungkan. Para lelaki yang memilihnya dengan harapan mendapatkan hadiah, mulai menagih janji itu. Beberapa datang langsung ke rumahnya, bertanya dengan nada mengejek. "Pak Sugeng, kapan kami dapat yang dijanjikan? Bukankah Bapak bilang semuanya pasti?" Sugeng, yang awalnya mencoba mengelak dengan alasan, akhirnya kehilangan kesabaran. "Kalian pikir saya pemimpin hanya untuk itu? Pergi dari sini, kalian tidak tahu apa-apa," teriaknya kepada sekelompok pria yang berkumpul di halaman rumahnya. Kemarahan Sugeng justru menjadi pemantik kerusuhan kecil. Desas-desus mulai menyebar bahwa Sugeng tidak berniat memenuhi janjinya. Warga yang tergiur oleh janji busuk itu merasa dipermalukan dan marah. Sugeng, yang awalnya begitu percaya diri, kini mulai kehilangan kendali. Berbagai skandal muncul ke permukaan, dari penyalahgunaan dana kampanye hingga laporan bahwa Sugeng menggunakan cara-cara ilegal untuk menang. Berita itu cepat menyebar, bukan hanya di Sukamaju, tetapi hingga ke tingkat kabupaten. Para pejabat yang tadinya mendukung Sugeng mulai menjauh, khawatir terkena imbas dari reputasi buruknya. Dalam beberapa bulan, Sugeng yang dulu dielu-elukan kini menjadi tokoh yang paling dibenci di Sukamaju. Warga yang memilihnya tidak lagi menyebut namanya dengan rasa hormat, melainkan dengan nada sinis penuh kemarahan. Di tengah tekanan yang terus meningkat, Sugeng akhirnya menjadi tawanan dari kebohongannya sendiri. Ia terpaksa mengasingkan diri di rumahnya yang besar, dijaga oleh segelintir orang kepercayaannya. Kemenangan yang ia dapatkan dengan cara licik kini berubah menjadi kutukan yang menghancurkan segalanya, meninggalkan Sukamaju dengan rasa pahit yang tidak mudah dilupakan. Kisah Marianto dan Sugeng menjadi pelajaran pahit bagi Sukamaju. Marianto, seorang pejuang jujur, akhirnya kehilangan segalanya akibat politik kotor. Sugeng, yang meraih kemenangan dengan cara licik, akhirnya jatuh dalam skandal dan kehilangan kepercayaan rakyat. Sukamaju tidak lagi sama. Warga hidup dengan rasa bersalah yang mendalam. Mereka sadar bahwa suara mereka dalam pemilihan tidak hanya menentukan pemimpin, tetapi juga mencerminkan moralitas dan harga diri mereka sebagai sebuah komunitas. Tragedi ini menjadi peringatan bagi generasi berikutnya, bahwa demokrasi harus dijaga dengan kejujuran, bukan dengan janji kosong yang menghancurkan. Di rumah kecil yang kini hampir tak terawat, Marianto duduk termenung, berbicara sendiri tentang mimpi-mimpi yang tak pernah tercapai. Sementara itu, nama Sugeng hanya menjadi kenangan buruk yang tak ingin diingat. Sukamaju belajar, meskipun dengan cara yang sangat pahit, bahwa pemimpin sejati tidak hanya membutuhkan dukungan, tetapi juga rakyat yang berpegang pada moralitas yang kuat.